Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat Islam Iluminasi yang terbagi menjadi 3. Pertama, sejarah aliran Iluminasi dan Irfani yang akan dijelaskan oleh teman kami Lutfia Marsa. Dan yang kedua, tokoh-tokoh aliran filsafat Iluminasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Abid As-Siddiqi. Dan yang ketiga adalah corak filsafat Iluminasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Nurlailatul Afifah. Mungkin langsung saja untuk penjelasan pertama mengenai sejarah aliran Iluminasi dan Irfani yang akan dijelaskan oleh Lutfia Marsa. Sejarah aliran Iluminasi atau Isroqi. Aliran Iluminasi atau Isroqi dalam bahasa Arab adalah sebuah mazhab filsafat Islam yang berkembang pada abad ke-12 Masehi di Persia. Tokoh sentral dan pendiri aliran ini adalah Syihabuddin Yahya Surawardi, yang dikenal juga dengan sebutan Syekh al-Isyraq. Surawardi muncul sebagai kritikus terhadap filsafat Aristoteles yang telah diislamkan dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ia melihat adanya keterbatasan dalam pendekatan rasionalistik murni untuk mencapai kebenaran tertinggi. Pemikiran Surawardi juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Neoplatonisme tentang emanasi atau pancaran dan konsep-konsep gnostik tentang pengetahuan intuitif dan pencerahan spiritual. Surawardi juga memasukkan elemen-elemen dari kebijaksanaan Persia kuno, termasuk konsep tentang cahaya dan kegelapan yang berasal dari ajaran Zoroaster. Ia bahkan mengklaim bahwa filsafat Iluminasi adalah kelanjutan dari kebijaksanaan para nabi dan filosof zaman dahulu. Surawardi sendiri memiliki kecenderungan mistis dan menggabungkan elemen-elemen sufisme atau tasawuf ke dalam filsafatnya. Ia menekankan pentingnya zauq, pengalaman intuitif, dan mukasyafah, penyingkapan spiritual sebagai sumber pengetahuan. Inti dari filsafat Iluminasi adalah konsep cahaya sebagai prinsip fundamental wujud. Tuhan dipandang sebagai Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya, sumber dari segala eksistensi. Alam semesta dipahami sebagai serangkaian pancaran cahaya dengan berbagai tindakan intensitas. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan tertinggi diperoleh melalui iluminasi atau pencerahan spiritual, bukan hanya melalui penalaran rasional. Proses ini melibatkan penyucian diri, latihan spiritual, dan intuisi untuk menerima isyraq atau pancaran cahaya pengetahuan dari sumber ilahi. Surawardi mengembangkan ontologi hierarkis berdasarkan intensitas cahaya. Entitas yang lebih dekat dengan Nur al-Anwar memiliki cahaya yang lebih terang dan wujud yang lebih sempurna. Meskipun Surawardi dieksekusi karena pandangan-pandangannya yang kontroversial, filsafat Iluminasinya tetap berpengaruh, terutama di Persia, India, dan kemudian menyebar ke wilayah lain di dunia Islam. Aliran Iluminasi memberikan alternatif terhadap dominasi filsafat Aristoteles dalam dunia Islam dan menekankan dimensi spiritual dan intuitif dalam mencapai pengetahuan. Selanjutnya ada aliran filsafat Irfani. Aliran Irfani yang sering diterjemahkan sebagai gnosisme Islam atau mistisme intelektual adalah sebuah tradisi intelektual dan spiritual dalam Islam yang menekankan pengetahuan langsung atau makrifah tentang Tuhan dan realitas melalui pengalaman batin dan intuisi. Istilah Irfan sendiri berasal dari kata Arab arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Para a'rif seringkali mendasarkan pandangan mereka pada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kedekatan dengan Allah dan pengetahuan batin, serta hadis-hadis Nabi Muhammad yang memiliki dimensi mistis. Irfan memiliki hubungan yang erat dengan sufisme, tetapi tidak sepenuhnya identik. Sementara sufisme lebih menekankan pada praktik spiritual dan penyucian diri untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, Irfan lebih fokus pada dimensi epistemologis dan ontologis dari pengalaman mistis tersebut, berusaha untuk merumuskan pemahaman intelektual tentang realitas berdasarkan intuisi dan kasyaf.
Seiring waktu, aliran Irfani juga berinteraksi dan dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat, termasuk Neoplatonisme dan filsafat iluminasi Surawardi. Para arif seringkali menggunakan bahasa filosofis untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman mistis mereka. Inti dari irfan adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan langsung dan intuitif tentang Tuhan dan realitas spiritual. Pengetahuan ini dianggap lebih penting dan lebih mendalam daripada pengetahuan rasional atau pengetahuan yang diperoleh melalui transmisi, seperti ilmu agama formal. Nah, untuk mencapai ma'rifah, para arif menekankan pentingnya penyucian diri, latihan spiritual, kontemplasi, dan zikir. Aliran Irfani memiliki pengaruh yang luas dalam tradisi spiritual dan intelektual Islam, terutama dalam sufisme dan filsafat Islam. Konsep-konsep Irfani seperti ma'rifah, kasyaf, wahdat al-wujud, dan insan kamil telah menjadi tema sentral dalam banyak karya sastra puisi dan pemikiran mistis Islam. Tradisi Irfani terus hidup dan berkembang hingga saat ini dalam berbagai bentuk ekspresi spiritual dan intelektual dalam Islam. Baik aliran iluminasi maupun aliran Irfani merupakan tradisi pemikiran dalam Islam yang menekankan dimensi intuitif dan spiritual dalam mencapai pengetahuan dan pemahaman tentang realitas. Meskipun memiliki perbedaan dalam fokus dan metodologi, keduanya sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kekayaan intelektual dan spiritual Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abid. Berikut adalah tokoh-tokoh filsafat Islam iluminasi. Yang pertama, ada As-Suhrawardi, lahir sekitar tahun 1155. Suhrawardi lahir di daerah Zanjan, Iran, dan meninggal di tahun 1191 di daerah Suriah. Beliau merupakan seorang teolog dan filsuf mistik yang merupakan tokoh utama aliran iluminasi filsafat Islam yang berupaya menciptakan sintesis antara filsafat dan mistisisme. Yang kedua, ada Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Abdullah Al-Ta'i Al-Hatimi. Lahir 17 Ramadan 560 Hijriah atau 27 Juli 1165 Masehi di Murcia, Andalus. Dan wafat di tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi. Nama Ibnu Arabi diberikan oleh orang-orang Abbasiyah, sedang di Andalus dikenal dengan nama Ibnu Qurokah. Yang ketiga, ada Rumi atau populer dengan nama Jalaluddin Rumi. Beliau adalah salah satu tokoh paling populer dalam sejarah intelektualisme Islam. Karya-karyanya berpengaruh tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga non-Muslim. Ia mempunyai nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Husin Al-Katihbi Al-Bakri. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya. Lalu berikutnya jika kalian melihat tokoh di nomor 15. Di situ tercantum nama Syekh Samsuddin Ibn Abdullah As-Sumatrani. Itu adalah nama lengkapnya. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16. Sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang ulama yang dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawi, Parsi, dan Arab. Dan antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fikih, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lain. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau, namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan ulama yang berasal dari Pasai atau Aceh. Beliau lalu meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Melaka pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi dan dikebumikan di Kampung Ketek, Melaka. Dalam kitab Bustanul Salatin karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga diperoleh keterangan bahwa Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 Hijriah atau 1630 Masehi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang corak aliran filsafat Islam Irfani dan iluminasi.
Untuk corak aliran filsafat Islam Irfani memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, pengalaman spiritual. Irfani menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kesadaran individu dalam memahami realitas dan diri sendiri. Kedua, intuisi dan pengalaman langsung. Irfani menggunakan intuisi dan pengalaman langsung untuk memahami realitas dan diri sendiri, bukan hanya melalui penalaran atau logika. Ketiga, kesadaran spiritual. Irfani fokus pada pengembangan kesadaran spiritual dan pengalaman mistik yang mendalam. 4. Simbolisme dan metafora. Irfani seringkali menggunakan simbolisme dan metafora untuk mengungkapkan pengalaman spiritual dan kesadaran individu. Simbolisme dan metafora ini maksudnya adalah pada konteks Irfani, simbolisme dan metafora digunakan untuk mengungkapkan pengalaman spiritual dan kesadaran individu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata literal. Simbolisme dan metafora memungkinkan individu untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam dan kompleks tentang realitas dan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu penekanan pada kesatuan. Irfani menekankan pentingnya kesatuan dan kesederhanaan dalam memahami realitas dan diri sendiri. Selanjutnya adalah corak filsafat iluminasi yang memiliki beberapa aspek utama. Di antaranya, 1. Pencerahan. Pencerahan adalah aspek utama dari corak filsafat iluminasi. Pencerahan merujuk kepada proses memperoleh pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang realitas dan diri sendiri. Kedua, pengalaman langsung. Pengalaman langsung adalah aspek penting lainnya dari corak filsafat iluminasi. Pengalaman langsung ini merujuk kepada pengalaman yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan realitas, bukan hanya melalui penalaran atau logika. Ketiga, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah aspek utama lainnya dari corak filsafat iluminasi. Kesadaran spiritual merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan realitas, serta adanya pengalaman spiritual yang mendalam. Keempat, itu ada pemahaman tentang realitas. Pemahaman tentang realitas juga salah satu aspek penting dari corak filsafat iluminasi. Namun yang membedakan dengan yang lainnya, pemahaman tentang realitas ini merujuk kepada pengetahuan yang mendalam tentang sifat realitas itu, termasuk struktur, pola, dan prinsip-prinsip yang mengatur realitas. Yang kelima, itu ada transformasi diri. Nah, kalau transformasi diri, itu merujuk kepada proses perubahan yang mendalam dalam diri seseorang. Jadi adanya perubahan yang mendalam dari diri seseorang itu, termasuk juga di dalamnya perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, corak filsafat iluminasi menekankan pentingnya pencerahan, pengalaman langsung, kesadaran spiritual, pemahaman tentang realitas, dan transformasi diri dalam mencapai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, yaitu mengenai apa? Tentang realitas dan diri sendiri. Selanjutnya adalah corak filsafat iluminasi ketika kita lihat dari karakteristiknya. Yang pertama ada holistik. Iluminasi menekankan pentingnya memahami realitas secara holistik, yaitu memahami realitas sebagai keseluruhan yang terkait dan saling bergantung. Kedua, intuitif. Iluminasi sering kali menekankan pentingnya pengalaman intuitif dan langsung dalam memahami realitas, bukan hanya melalui penalaran atau logika. Ketiga, spiritual. Iluminasi menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan pengalaman mistik yang mendalam dari memahami realitas dan diri sendiri. 4. Transformasional. Nah, kalau dari transformasional, iluminasi ini menekankan pentingnya transformasi diri dalam mencapai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang realitas dan diri sendiri. Kelima, itu mendalam. Nah, iluminasi
menekankan pentingnya memahami realitas secara mendalam. Jadi memahami di dalamnya itu memahami struktur, pola, dan prinsip-prinsip yang mengatur realitas. Keenam, itu ada subjektif. Iluminasi seringkali menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan kesadaran individu dalam memahami realitas dan diri sendiri. Jadi dalam keseluruhan, corak filsafat iluminasi memiliki karakteristik yang unik dan menekankan pentingnya memahami realitas, baik secara holistik, intuitif, spiritual, transformasional, mendalam, dan subjektif. Mungkin itu saja dari saya, dan nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih.